Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat tahun baru. Kita masih hidup baru hari pertama ini. Ya, minggu malam kita sudah menjalani dari tadi pagi. Sekarang tiba saatnya sebentar kita istirahat malam. Masih tanggal 1 Januari 2023, hari yang pertama. Puji Tuhan, kita minta Tuhan supaya Tuhan tolong. Tema firman Tuhan pada malam hari ini yaitu, bawalah aku berjalan di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Tertulis dalam Mazmur pasal 5 ayat 4 dan 5. Saya berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menuntun akan membawa kita, supaya kita ubah. Mungkin tahun-tahun lalu, hari yang lalu kita senantiasa berjalan di luar kebenaran Tuhan, tapi mulai saat ini menjelang kedatangan Tuhan, mari kita berada di dalam wilayahnya Tuhan, berada di dalam kebenaran Tuhan. Sebab Dia satu-satunya sumber kebenaran yang akan membawa kita ke dalam kehidupan kerajaan surga kekal selama-lamanya. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Mari saya mau menyanyikan lagu Tiap Langkahku Ku Tahu Tuhan yang Pimpin. Saya Pastor Yakob Rahmat selalu berdoa buat Bapak Ibu seluruh semua yang dengan setia mendengarkan firman Tuhan. Sudah berjalan 2 tahun saya melakukan firman Tuhan dengan setia, pagi malam dalam pimpinan Roh Kudus. Supaya Roh Kudus kan menuntun hidup saya bersama keluarga. Roh Kudus kan menuntun kehidupan Bapak Ibu berada di dalam kebenaran rencana Tuhan yang sempurna. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tiap langkahku, haleluya, ku tahu yang Tuhan pimpin, amin, haleluya, ke tempat tinggi ku dihantarnya, amin, haleluya, hingga sekali nanti aku tiba, amin, haleluya, di rumah Bapa surga yang kekal, amin, haleluya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya, amin, haleluya, memimpinku, amin, haleluya, di tengah badai dunia yang mencemaskan, amin, haleluya, tapi hidupku selalu berserah pada Yesus, amin, haleluya. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, amin, haleluya, dan berjalan ke tempat yang dihantar Tuhan, amin, haleluya, hingga sekali nanti aku tiba, haleluya, ke rumah Bapa di surga kekal selamanya, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah
kekuatan dan kejayaan. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Amin. Haleluya. Dan bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau pun nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Haleluya. Ku tahu yang Tuhan pimpin. Amin. Haleluya. Ketempat tinggiku di antaranya. Amin. Haleluya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Amin. Haleluya. Hingga sekali nanti aku tiba. Haleluya. Di surga tempat Tuhan Yesus, Bapakku yang sangat kucintai. Amin. Tuhan, sucikan mulutku Bapa, pikiran dan hatiku. Sebentar layakan, sebentar kami mau baca firman-Mu Tuhan. Firman-Mu sumber kebenaran, sumber kehidupan. Dan ampunilah dosa kami, salah kami, hilaf kami ya Tuhan. Tuntun pimpin hidupku ya Yesus, sampai aku masuk ke surga. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami semua hamba-hamba-Mu, anak-anak berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini, Minggu malam tanggal 1 Januari 2023, merupakan hari yang pertama, minggu yang pertama kita diizinkan Tuhan memasuki tahun yang baru. Berarti minta dalam nama Yesus, suatu hari kelak kita masuk di dalam kerajaan surga. Asal sesuai dengan tema firman Tuhan, supaya kita minta sama Tuhan. Tertulis dalam Mazmur 25 ayat 4 dan 5. Saya mau baca demikian firman Tuhan. Mazmur pasal 25 ayat 4 dan 5 menjadi pegangan hidup Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya. Dalam waktu kita hari pertama malam ini, kita minta sama Tuhan supaya malam ini dan besok, yaitu ayat 4 dan 5, demikian firman Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Ada 5 poin yang saya mau sampaikan ini firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, beritahukan jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Berarti kita harus rendah hati di depan Tuhan, supaya kita tidak melangkah menurut kehendak kita. Kita perlu informasi surgawi, perlu minta pimpinan Tuhan, supaya tangan Tuhan menyertai kita. Jadi jelas yang pertama ini, bentuklah hati kita rendah hati di hadapan Tuhan. Penting ini, karena rendah hati adalah sifat dari Tuhan Yesus. Tidak boleh sok tahu kita. Oh, udah tahu aku jalanku, sesat saudara. Firman Tuhan katakan dalam Amsal 16 ayat 25 dikatakan, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya maut. Ini bukti. Kalau sombong-sombongan gitu orang, gak mau minta pimpinan Tuhan, gak mau minta beritahukan Tuhan, sudah sok tahu,
akhirnya jalan ujung-ujungnya menuju maut. Tapi kita harus jaga rendah hati. Tuhan, beritahukan jalanmu. Dan kedua, tunjukkanlah itu kepadaku. Jadi artinya kita perlu sama Tuhan. Kita pertama rendah hati sama Tuhan. Yang kedua, kita I need you Jesus. I need to very much with you. Walk with God. Berjalan bersama Tuhan. Jadi yang pertama, mari kita mau sikap rendah hati. Dan hati kedua, hati kita mau rindu sama Tuhan. Rindu Bapak Ibu. Sebab tanpa Tuhan kita tahu kita hancur. Dalam Yohanes 15 ayat 5, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi harus ada kerinduan sama Tuhan. Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Sikap rendah hati dan ada kerinduan. Dan ketiga, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Yaitu sikap hati yang selalu lapar haus akan firman Tuhan. Mari. Yang pertama, rendah hati minta sama Tuhan. Kedua, kerinduan dari kita. Dan ketiga, sikap hati untuk melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Respon kita. Banyak orang tidak ada sikap hati yang mau ada firman Tuhan. Seperti di dalam Amsal Sulaiman pasal 4 ayat 23, saudara. Supaya apa? Jaga dengan kewaspadaan ini. Amsal Sulaiman 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6. Aku ini jalan, kebenaran, dan hidup. Hati ini harus diisi dengan kebenaran Tuhan. Jalan, saya katakan tadi, harus ada rendah hati. Perlu sama Tuhan, ada kerinduan supaya Tuhan tunjukkan jalan itu kepada Tuhan. Jalan Tuhan adalah kebenaran. Kebenaran sikap hati yang merindukan firman Tuhan. Dan begitu merindukan firman Tuhan, ada kehidupan kekal surga buat selama-lamanya. Dan keempat, ajar aku. Minta sama Tuhan. Supaya senantiasa kita terus menerus membangun hubungan intim dengan Tuhan. Terus ajar aku Tuhan, terus menerus dibentuk sama Tuhan. Minta sama Tuhan, karakter kita dibentuk. Seluruh tubuh jiwa roh kita dibentuk sama Tuhan. Dan yang kelima, Tuhan menjadi juru selamat kita. Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nantikan sepanjang hari membangun persekutuan Tuhan. Karena Dia juru selamat kita. Ada 5 poin Bapak Ibu. Kita ada rendah hati yang pertama. Kedua, Tuhan, aku butuh Engkau, perlu sama Tuhan. Dan ketiga, sikap hati yang berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Dan selalu minta pimpinan Tuhan. Ajar, sungguh Tuhan. Sikap hati yang mau selalu dibentuk sama Tuhan. Supaya kita sesuai dengan rencana Tuhan. Dibentuk sama Tuhan karakter kita. Supaya menjadi serupa dengan Kristus. Dan kelima, jadikan Yesus sebagai juru selamat kita. Lapar haus akan terus menanti-nantikan Tuhan. Supaya di tahun 2023 mari kita senantiasa utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Sebab tanpa Tuhan kita hancur. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, kita sanggup melakukan perkara yang besar. Sekasih terakhir, Mazmur 60 ayat 14. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab Ia sendiri akan menginjak para lawan kita. Di hadapan kita banyak musuh. Banyak tantangan perjuangan. Goliat akan kita hadapi. Rasa kecemasan, rasa khawatir kita hadapi. Tapi bersama dengan Tuhan, artinya andalkan Tuhan. 5 poin yang sudah saya sampaikan. Kita sikap rendah hati sama Tuhan. Kerinduan sama Tuhan. Sikap hati yang mau ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan keempat, mau dibentuk sama Tuhan. Yang kelima, menjadikan Yesus sebagai juru selamat kita. Dan senantiasa kita mau menanti-nantikan. Lapar selalu ingin rindu berjumpa dengan Tuhan. Maka Allah El Gibor, El Shaddai, Elohim Shaddai. Elohim Shaddai artinya Tuhan yang Maha Kuasa. El Gibor, Elohim, Gibor, Allah Maha Perkasa akan menuntun menyertai kita sampai suatu hari kelak kita masuk dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Tiap langkahku, haleluya, ku tahu yang Tuhan pimpin. Amin, haleluya. Ke tempat tinggi ku dihantarnya, amin, haleluya. Hingga sekali nanti aku tiba
haleluya, tiap langkahku. Ku tahu yang Tuhan Yesus pimpin, pegang hidupku Bapa, ke tempat tinggiku dihantarnya, ke tempat tinggi aku makin tinggi, hingga sekali nanti aku tiba, haleluya, di rumah Bapa di surga kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat tahun baru. Kita memasuki masih di hari pertama. Sebelum kita berbaring tidur, mari ingatkan firman Tuhan. Mazmur 25:45. Supaya kita diminta sama Tuhan, bahwa aku berjalan di dalam kebenaran Tuhan, sampai nanti kelak kita berjumpa dengan Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, masuk ke dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Selamat tahun baru. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin.